Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ustazah minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni. Oke, sebelum kita belajar biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Kalau Ustazah bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, hore gitu ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, hore. Ulang sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, hore. Yang dengar silakan angkat tangannya. Oke, Afni Anggun Andariani. Afika Aulia Ramadhani. Amila Soleha. Anissa Raisa Fahmida. Arifani Kifbillah. Dafan Abid Elbima. Fatehani Diendra Koyumi. Litsa M. Hanan Nabiha. Muhammad Adib. Oke, Ustazah mau tanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang tahu di mana kiblatnya umat Islam? Barat, Mekah atau apa? Oke, Ka'bah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ka'bah adanya di kota mana? Oke, Mekah, betul sekali. Oke, selanjutnya. Ada yang tahu nggak sebelum Mekah dikuasai oleh umat Islam seperti sekarang ini, ada yang tahu nggak dulu itu Mekah dijaga, dirawat, dan dikuasai oleh suku mana? Kaum Quraisy. Oke, betul sekali ya. Oke, ada yang tahu nggak sejak kapan Mekah itu dikuasai oleh umat Islam? Angkat tangan. Oke, Abang. Sejak hijrah pertama. Yang lain? Kakak Diendra? Oke, Abang Fatih. Sejak Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama. Oke, yang lain? Oke, Kakak Diendra. Oke, sejak peristiwa Fathu Mekah. Betul sekali ya. Oke, ada yang tahu nggak arti dari Fathu Mekah itu apa? Oke, Abang Ferel. Penaklukan apa? Oke, betul ya, penaklukan kota Mekah. Oke, hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan sejarah dan hikmah dari peristiwa Fathu Mekah. Oke, sebelum kita membahas tentang materi yang berkaitan dengan Fathu Mekah, Ustazah ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah dengan tepat melalui sumber belajar digital atau media online. Oke, sebagai pengantar kita nonton dulu video yang berkaitan dengan sejarah Fathu Mekah ya. Oke, silakan disimak terlebih dahulu.
besar tersebut membuat 5 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad. Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap dua, masing-masing untuk kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun suku itu pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah, kali ini pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Oke, kira-kira pelajaran berharga apa yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil dari cara Rasulullah menaklukkan kota Mekah? Oke, Abang Fatih. Oke, kemenangan tidak selalu didapatkan dengan kekerasan ya. Oke, dua hal ini menjadi hal penting bagaimana sikap Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah. Beliau menghapus tradisi-tradisi jahiliyah di mana yang kalah itu pasti akan dibunuh dan harta-hartanya itu biasanya diambil secara paksa. Tapi ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, beliau menghapus tradisi tersebut. Beliau melakukannya secara untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kita, Ustazah akan menyampaikan sedikit materinya ya. Oke, apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah, seperti yang sudah kita tahu tadi, adalah peristiwa penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 8 tahun setelah Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini menandai berakhirnya permusuhan antara kaum Quraisy Mekah dan umat Islam. Meskipun memiliki kekuatan militer yang besar, Rasulullah memilih untuk menaklukkan kota tersebut tanpa pertumpahan darah dan menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa terhadap penduduk Mekah, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi musuh-musuh Islam. Kayak latar belakang terjadinya Fathu. Ada yang mau bertanya? Oke, gimana Fatih? Bagaimana sebenarnya kondisinya kaum Quraisy? Apakah ada yang lari atau tidak? Oke, ada beberapa kondisi ya. Mereka itu semuanya aman. Justru mereka itu dikumpulkan oleh Rasulullah di dekat Ka'bah. Kemudian beliau menyampaikan pidatonya yang isinya adalah memberikan maaf kepada orang-orang kafir Quraisy. Saking Rasulullah itu hatinya itu tidak ada dendam gitu loh. Ada nggak yang bisa seperti itu? Mungkin kalau kita baru dicolek sedikit sama teman sudah marah.
Bahkan sudah saling jagur-jaguran gitu loh. Nah, Rasulullah itu. Oke, selanjutnya Ustazah akan membagikan kalian LKPD atau tugas kelompoknya masing-masing ya. Silakan membaca sumber informasi yang berkaitan dengan apa aja sikap teladan yang bisa kita contoh dari Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya melalui sumber media online ya. Di situ kan sudah ada laptop masing-masing, silakan cari, manfaatkan apa saja informasi yang ada di Google. Kemudian setelah kalian mendapatkan informasi mengenai sikap Rasulullah dalam peristiwa Fatu Mekah, silakan buatkan presentasi dengan menggunakan PowerPoint atau Canva. Gimana itu bagus juga tuh, tambahin itu. Memiliki hati yang bersih, iya, iya. Oke anak-anak, sudah cukup mencari informasinya? Sudah. Oke, selanjutnya silakan informasi yang sudah ditulis, yang sudah dicari itu dituangkan ke dalam PowerPoint ya, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi Canva Education. Silakan tulis apa aja sikap Rasulullah yang sudah kalian temukan itu di PowerPoint-nya untuk nanti dipresentasikan. Sudah selesai tugasnya? Sudah selesai tugasnya? Oke, selanjutnya kita presentasi ya. Oke, silakan Ustazah minta kepada kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perilaku mulia dan terpuji Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Fatih. Nama saya Anggun. Nama saya Amila. Nama saya Litsa. Langsung kita mulai saja ya. Hikmah dan pembelajaran dari kemenangan tanpa pertumpahan darah. Yang pertama, pengampunan kepada kaum Quraisy setelah berhasil menaklukkan Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk mengampuni kaum Islam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengutamakan kasih sayang daripada balas dendam. Yang kedua, Rasulullah masuk Mekah dengan rendah hati. Saat memasuki Mekah Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hikmah perilaku Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah. Habis sudah. Anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Oke, Kakak Sakira. Oke, mendahulukan sikap pemaaf.
Oke, apa lagi? Oke, Abang Gaisan. Oke. Mendahulukan sikap sabar dan tidak dendam. Oke, ada yang mau tambahkan sekali lagi? Atau cukup? Oke, betul ya. Dalam kehidupan ini, ketika kita ingin meraih kemenangan, itu yang diperhatikan tidak hanya kita berhasil, melainkan bagaimana adab kita dalam meraih kemenangan itu. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan kalian kuis. Kuis ini dalam bentuk online quizzes. Sudah pernah dengar? Oke, cara menjawabnya adalah dengan menggunakan paper mode. Perlu Ustazah jelaskan caranya? Sudah paham semuanya caranya ya? Oke, Ustazah langsung bagikan aja paper mode-nya. Oke, sudah siap? Oke, coba angkat paper mode-nya dulu. Sudah dapat semua? Oke, sekarang kita mulai ya. Demikian kuis kita hari ini ya. Gimana perasaan kalian? Seru? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah Fathu Mekah dan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah ya. Oke, untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Rabbil alamin, subhanak, asyhadu an la ilaha illallah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.